Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, kembali lagi di podcast Obral bersama pakar ngobrolin yang lagi viral. Bersama saya Naila, kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan tentunya juga sedang marak terjadi di masyarakat, yakni pinjaman online. Pinjaman online adalah sebuah solusi ya yang dinilai praktis dan juga cepat gitu ya untuk mendapatkan uang. Tetapi di balik itu tentunya ada resiko gitu ya yang mengintai. Di antaranya seperti bunga yang berlebihan dan juga penagihan yang merugikan. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri ya untuk mengupas tuntas isu ini, tapi sudah ada dan hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Indah Rahadian. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam. Nah, saya izin untuk sedikit memperkenalkan Ibu Indah Rahadian. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus Direktur Pusat Studi Pasar Modal UII dengan spesialisasi di bidang hukum keuangan. Beliau mendapatkan gelar sarjana magister dan doktornya di Fakultas Hukum UGM. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, hari ini kita punya tema yang sangat penting ya di tengah masyarakat kita, yaitu pinjaman online. Nah, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Kenapa sih tren ini ada dan marak gitu ya di masyarakat kita, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat secara umumnya, Ibu? Oke. Jadi sebelumnya teman-teman penonton setia YouTube, channel YouTube-nya UII ya, saya ingin menyampaikan bahwa karena background saya adalah akademisi, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang agak keliru dipahami oleh masyarakat kita saat ini ya. Seakan-akan ketika orang mendengar istilah pinjaman online, itu kemudian orang punya pikiran bahwa itu sesuatu yang negatif. Nah, ini saya ingin mengawali di situ dulu, bahwa pinjaman online itu atau yang secara umum orang awam mengenal dengan istilah pinjol itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk ya. Saya akan sedikit bercerita. Pinjol itu dulu berkembang itu bukan asli produk Indonesia. Nah, tetapi ini berasal dari fenomena yang ada di luar yang disebut dengan istilah peer to peer. Nah, peer to peer itu kan kalau dilihat dari istilahnya, peer itu person to person. Nah, pendek kata, peer to peer itu lahir karena adanya orang-orang yang sudah berusia dewasa yang kesulitan untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan pada umumnya. Misalnya, ketika orang punya kebutuhan dana, misalnya saya mau bayar sesuatu kah, atau saya mau usaha tapi kesulitan untuk mengakses dana, zaman dulu orang pasti akan berpikir, saya pinjam ke bank. Betul. Karena ada beberapa kesulitan untuk mengakses pinjaman yang seperti ini, maka kemudian muncul inovasi yang awal mulanya itu dikenal di Inggris dengan nama perusahaannya adalah Zopa Incorporation. Nah, fenomena di Inggris ini kemudian berkembang juga di Amerika Serikat, peer-to-peer-nya. Ada dua perusahaan raksasanya yang dikenal dengan nama Lending Club dan Prosper. Nah, kemudian di 2016-an ini masuk ke Indonesia. Orang kemudian mengenal dengan istilah pinjol yang kemudian diatur pertama kali itu peraturan OJK 77 2016. Itu satu ya. Lalu tujuannya itu untuk apa? Kalau kita bicara tentang pinjol yang sekarang ini kita kenal, sebenarnya itu punya tujuan yang sangat mulia. Tujuannya adalah untuk memberikan akses pendanaan atau pinjaman kepada kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan yang selama ini sudah ada, misalnya dari bank. Itu dulu nih tujuan yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari situ, itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian sebenarnya itu bukan viral sekarang ya Mbak. Itu sudah viral sejak bertahun-tahun yang lalu. 2017, 2018 itu sempat sangat viral, kemudian agak meredup ya, kemudian viral lagi sekarang-sekarang ini karena ada banyak sekali kejadian. Nah, pertanyaannya, kenapa sesuatu yang pada awalnya bertujuan baik itu kemudian menjadi yang terdengar di masyarakat itu aksesnya menjadi kurang baik? Nah, kita lihat dari data. Saya tidak mau berbicara tanpa data ya. Data itu menunjukkan di beberapa tahun ke belakang, kalau kita lihat misalnya 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, ada gap yang sangat besar terjadi di Indonesia di bidang keuangan. Itu gap antara
indeks inklusi. Indeks inklusi itu apa? Kemudahan orang dalam mengakses layanan keuangan dengan tingkat pengetahuan atau literasi. Pendek kata, kemunculan teknologi informasi dan seterusnya di bidang keuangan yang dikenal dengan istilah perusahaan fintech itu kan sangat banyak yang muncul. Orang begitu mudah untuk mengakses, tinggal klik bawa handphone, orang bisa mengakses pinjaman, mengakses apapun. Itu inklusinya memang naik. Dari trennya 2015 dan seterusnya itu naik. Sampai sekarang itu ada di 75% lebih itu inklusi. Artinya apa? Semua orang Indonesia penduduk berusia dewasa 75% lebih bisa mengakses layanan keuangan. Tapi itu belum berbanding lurus dengan literasi. Nah, ini kata kunci yang ingin saya sampaikan. Literasinya dulu itu bahkan Indonesia hanya sempat ada di kisaran 30%. Itu sangat rendah dibandingkan literasi keuangan di negara-negara tetangga. Misalnya negara Big Five ASEAN, misalnya Singapura, kemudian Malaysia. Itu Indonesia sangat jauh. Akibatnya apa? Di satu sisi masyarakat sangat mudah dengan smartphone buka layanan keuangan, buka informasi apapun, kadangkala iklan pinjol itu muncul juga loh di sosial media. Tapi di sisi lain, literasinya itu tidak berbanding lurus. Nah, walaupun di data terakhir yang saya update 2024 kemarin, indeks literasinya itu sudah naik menjadi 65%. Tapi kan tetap ada PR ini, ada 35% penduduk yang belum terliterasi dengan baik. Nah, kira-kira itu dari saya, Mbak. Itu faktor penentu ya, terutama untuk kenapa kemudian menjadi timbul banyak masalah. Ya, kalau nggak ada ilmunya, contoh gampang saya katakan. Orang yang nggak tahu ilmunya atau tidak paham pinjol itu apa, ada butuh dana sedikit, aduh mungkin mahasiswa ya, saya nggak punya duit atau kiriman belum datang atau kebutuhan lain, oke, klik pinjem misalnya, tanpa melihat itu sah tidak, tanpa melihat itu legal atau tidak, dia tidak sadar, oh ketika saya meminjam ini secara hukum, karena background saya hukum, saya terikat dengan perjanjian nih. Perjanjiannya apa? Saya harus bayar disertai misalnya bunga dan seterusnya. Ini kalau tidak dibaca, tidak dipahami, ya menimbulkan banyak sekali ekses seperti itu. Kira-kira itu awalan atau intro dari saya. Seperti itu, Mbak. Nah, itu tadi teman-teman, ternyata fenomena ini tuh bukan baru gitu ya. Sudah punya sejarah panjang dan bukan lagi happening sekarang, tapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan tentunya rupanya ini adalah rupanya pinjol itu tadi punya niat awal yang sangat baik begitu ya. Adanya pinjol itu adalah untuk inklusivitas, tetapi tidak diiringi dengan literasi keuangan yang cukup, yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang kurang diinginkan. Nah, apa saja sih Bu resiko-resiko yang harus kita perhatikan gitu ya, ketika kita mungkin secara pribadi atau orang tua kita mau mengambil pinjaman online, itu apa saja Bu yang harus diperhatikan? Pertama, tentu sebelum saya bicara resiko, saya kan berbicara tentang sebagai seorang yang teredukasi. Ini kan kita juga punya misi edukasi ya. Betul. Tentu pertama yang harus kita lihat itu adalah penyelenggara dari pemberi dana atau penyelenggara pinjolnya itu sah dan berizin atau tidak. Cara yang paling mudah, kalau itu orang tua punya anak, ya silahkan didampingi. Kadang-kadang kalau hanya ada label OJK itu belum tentu dia sah dan berizin. Jadi harus paling mudah buka webnya OJK, ojk.go.id. Di situ selalu ada yang namanya statistik fintech lending. Itu akan diperbarui secara periode. Apa saja nih lembaga-lembaga atau nama-nama fintech lending namanya perusahaannya yang terdaftar dan berizin. Nah, kalau itu kemudian ada di situ, oke, aman nih, berarti dia terdaftar dan berizin. Artinya, kalau terdaftar dan berizin itu segala pola perilaku perusahaan ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu satu ya, harus dipastikan bahwa sah dan kemudian punya izin. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan ya tidak lain tidak bukan isi dari perjanjiannya itu apa. Ketika mau meminjam kan tentu klik, kemudian memasukkan, ada tawaran-tawaran di situ ya. Beberapa perusahaan fintech atau perusahaan fintech lending itu memang punya tampilan web yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau sekarang ini perlu saya sampaikan juga, arah kebijakan fintech lending itu memang sekarang ini sudah jauh lebih baik ya, karena perjalanan yang juga sudah sekian lama. Misalnya saya katakan peraturan OJK-nya pun itu sudah diperbarui. 2016 sudah dicabut dengan POJK 10 2022 dan berbagai macam aturan yang lain ya. Yang kedua, kembali pada yang diklik itu apa harus dibaca. Misalnya, klik nominalnya itu berapa. Pastikan bahwa nominal yang dipinjam itu punya
Anda punya kemampuan lah terhadap berapa ini angsuran yang harus saya bayar. Nah, regulasi dari OJK terakhir yang berlaku per 1 Januari 2025 untuk borrower itu memang, atau peminjam itu memang punya minimum pendapatannya 3 juta setiap bulan. Jadi seperti itu. Itu satu. Nah, pastikan Anda memenuhi itu. Kalau tidak memenuhi itu kan tentu tidak bisa mengakses ya. Kemudian juga harus dipastikan bunyi di dalam kontrak itu apa? Pinjamannya berapa, bunganya berapa, kemudian jangka waktu pembayarannya itu berapa, yang terakhir ada atau tidak dendanya. Itu saya kira beberapa hal yang penting untuk sangat diperhatikan di awal. Terus tadi saya menambahkan satu lagi, misalnya ada isu-isu yang sangat viral juga ya, penagihan yang sampai ke kontak darurat ya, kemudian itu di calling, kemudian itu ditagih dan sebagainya. Saya bisa memastikan kalau yang terjadi seperti itu bisa dipastikan pasti perusahaan pinjolnya ilegal. Itu satu, berarti dia berada di luar tanggung jawab secara langsung dari otoritas. Walaupun di dalam ada kasus juga yang ternyata ditemukan perusahaan pinjolnya ini legal, Mbak, diawasi dan berizin OJK, tapi ada pelanggaran terhadap ada terjadi data breach macam-macam di situ. Tentu ini kasuistis ya, tetapi mostly ketika perusahaan itu terdaftar dan berizin semestinya tidak terjadi. Karena apa? OJK juga sudah mengeluarkan surat edaran berkait dengan, termasuk salah satunya tata cara penagihan. Tidak boleh lebih dari jam 8 malam, tidak boleh mengakses emergency kontak yang ada dan sebagainya. Plus yang paling penting ini bagi para penonton sekalian ya, terkait dengan bunga. Ini yang belum disinggung ya tadi. Bunga pinjaman itu memang kalau dulu trennya karena belum dibatasi secara rigid, itu sangat beragam. Ada yang menentukan bahkan sampai per hari itu dendanya lebih dari 5%. Ada yang sampai 7%. Ada yang 1 bulan itu bisa 3 kali lipat. Tapi itu dulu ya. Nah, sekarang ketika ada pembaruan dari OJK, apalagi juga ada roadmap penguatan fintech lending 2023 sampai 2028, itu untuk bunganya itu sudah ditentukan. Ada penentuan apakah itu pinjaman produktif atau konsumtif. Dan bunganya itu tidak boleh lebih dari 0,3% per hari. Untuk sektor produktif ya, itu bahkan lebih kecil. Jadi itu saya rasa perbaikan-perbaikan itu sudah terjadi sangat banyak. Jadi seperti itu. Oke, berarti sekarang arahnya sudah lebih baik, tapi tetap kuncinya untuk meminimalisir resiko kita harus teliti dan hati-hati. Yes, betul. Begitu ya. Iya. Nah, tadi saya tertarik Bu soal yang kalau misalnya sampai mengakses emergency kontak dan lain-lain. Nah, itu kita kalau misalkan sebagai keluarga gitu ya dari peminjam atau mungkin sahabatnya gitu. Yes. Ketika itu terjadi misalnya kontak kita diakses, data kita bocor ke pihak tersebut, itu apa yang bisa kita lakukan, Bu? Apakah kita bisa melaporkan atau seperti apa? Itu sekarang sering terjadi. Tentu saja otoritas jasa keuangan itu punya layanan pengaduan konsumen atau punya layanan pengaduan dari masyarakat yang itu ada kanalnya. Tinggal di googling aja layanan pengaduan atau pelaporan OJK. Itu kalau tidak salah 24 jam, itu 24/7 itu bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Ya tentu harus ada buktinya. Dan ini penting karena apa? Tadi juga belum saya singgung, OJK pun sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan khusus untuk melindungi semua pengguna ya, khususnya masyarakat. Ada peraturan OJK, perlindungan konsumen dan masyarakat. Bahkan di situ digarisbawahi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi kalau Anda merasa, kok ada tiba-tiba dari perusahaan yang mengaku penyelenggara online lending ini menagih kepada saya, padahal misalnya yang pinjam itu teman, kan kadang-kadang itu terjadi di kalangan mahasiswa tuh. Banyak juga yang lapor di IG-nya fakultas tempat saya kerja, itu juga banyak muncul pengaduan-pengaduan seperti itu. Itu gimana? Tentu satu yang bisa dilakukan adalah dijawab saja kalau memang seperti itu. Karena kadangkala budaya di Indonesia itu kadangkala ini bukan mengajari yang tidak baik ya, tetapi orang tidak akan kemudian merasa takut atau segan ketika kita tidak menunjukkan power. Katakan saja bahwa mohon maaf, sepanjang yang saya tahu secara hukum Anda tidak berhak untuk menghubungi saya karena saya bukan debitor atau bukan yang berhutang. Jawab saja begitu. Kalau ada buktinya nanti bisa dilaporkan tentu saja. Plus satu lagi,
persoalan pinjaman online itu perlindungannya juga sudah masuk pada revisi terbaru Undang-Undang ITE. Jadi perlindungan hukumnya itu sebenarnya berlapis-lapis. POJK-nya ada, POJK tentang peer-to-peer lending-nya sendiri ada, POJK perlindungan konsumennya ada, surat edaran OJK-nya ada, dari level yang lebih tinggi undang-undang ada Undang-Undang ITE juga, plus Undang-Undang 4 2023 juga ada. Jadi sangat berlapis sebenarnya. Oke, jadi sebagai konsumen kita sebenarnya dilindungi Sangat gitu ya. banyak Jangan takut gitu. Kita bisa melapor juga ya yang selalu terbuka. Nah, Ibu mungkin pertanyaan terakhir ya. Kira-kira nih sebagai mahasiswa gitu ya. Kalau kita misalkan kan ada banyak nih yang mungkin sudah kecanduan pinjol gitu buka tutup lubang. Nah, itu apa ini dampak atau efek jangka panjangnya kalau kita terus-terusan seperti itu, Ibu? Nah, mungkin ini di luar bidang saya secara hukum ya, tapi saya akan mencoba juga untuk sedikit sharing ya. Tentu kalau kita berbicara tentang persoalan gejala yang terjadi di masyarakat, dampak ekses negatif ya saya bedakan. Karena pinjaman online atau online lending itu kan punya dampak yang positif, punya dampak atau ekses yang negatif. Nah, ekses negatifnya itu apa? Ekses negatifnya kan bisa terjadi tidak hanya pada sisi ekonomi seseorang, tidak hanya pada sisi sosiologi, tapi juga pada sisi psychological atau psikologis. Nah, kebetulan disertasi saya itu memang membahas tentang financial teknologi ini yang disebut dengan peer-to-peer lending. Nah, salah satu teori yang saya gunakan itu adalah teori yang menyoroti tentang bagaimana seseorang peminjam itu melakukan pengambilan keputusan. Jadi teori ini disebut dengan teori rasionalitas ya. Teori rasionalitas yang dikemukakan oleh Simon itu mengatakan bahwa mau tidak mau ketika seseorang mengambil keputusan untuk meminjam misalnya, itu kan dipengaruhi oleh rasionalitas tertentu. Yang jadi masalah, kalau rasionalitasnya tidak banyak isinya, ya kan di dalam mengambil keputusan itu berarti nggak cukup rasional. Maka saran saya hanya ada satu, ya tidak bisa dirinya sendiri juga yang mengakhiri. Pada akhirnya, fungsi edukasi dari masyarakat, fungsi dukungan dari orang sekitar, misalnya ini mahasiswa, ada temannya yang tahu, temannya kebetulan punya pengetahuan, lah ini harus bareng-bareng untuk ya disadarkan atau diberitahu. Karena jangan-jangan di dalam melakukan pengambilan keputusan klik untuk meminjam itu, dia tidak punya kesadaran atau rasionalitas yang cukup untuk menentukan itu. Karena itu memang terjadi ya, fenomenanya ada dan itu sejarahnya panjang kalau bicara tentang itu. Itu saja pesan saya. Oke, berarti itu adalah PR kita bersama ya Bu, betul. Ya untuk sama-sama memberantas gitu ya yang kurang-kurang ini pinjol-pinjol ekses negatif ya dari pinjol yang kurang aman ini tadi. Betul. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi kita sudah banyak sekali ya Bu ya membahas tentang dari sejarah pinjol, terus apa saja yang harus kita perhatikan, resiko-resikonya dan juga cara mengatasinya dari dampak-dampak negatif yang ada. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Indah Rahadian ya atas pemaparannya, ini sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman penonton ya, dimanapun teman-teman berada. Dan mungkin teman-teman itu dulu sesi dari podcast Obral kali ini. Saya Naila, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.